Hai teman-teman sahabat Ventri Tutorial, ketemu lagi di konten Kelomang. Pada konten kali ini mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tanya, kok kelomang saya tiba-tiba mati, kelomang saya meninggal, itu kenapa ya? Oke, kita akan bahas satu persatu. Kenapa kelomang bisa meninggal atau apa penyebab kelomang itu bisa meninggal atau mati ya? Yang pertama adalah mungkin kelomang teman-teman terkena paparan bahan kimia. Kelomang dapat mati jika terpapar bahan kimia yang beracun ya teman-teman, seperti insektisida, pestisida, dan bahan pembersih yang keras. Apa itu bahan pembersih yang keras? Ya biasanya digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi. Itu sangat beresiko untuk kelomang mati. Apalagi penyebab kelomang meninggal? Yang kedua itu suhu yang tidak sesuai ya teman-teman ya. Jadi suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin itu dapat menyebabkan kematian pada kelomang. Perlu diperhatikan suhunya, jangan sampai teman-teman menaruh atau menyimpan kandang kelomangnya itu di tempat yang terlalu dingin, misal dalam lemari es, ya tentu mati kelomangnya ya, atau tempat yang terlalu panas, misal di bawah terik matahari langsung, tentu mati juga kelomangnya. Penyebab kematian kelomang yang ketiga itu kelembapan yang tidak tepat teman-teman ya. Jadi perlu dijaga kelembapan, jangan sampai terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Kelembapan yang terlalu rendah bisa menyebabkan kelomang dehidrasi, stres, dan mati. Kelembapan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kelomang ditumbuhi jamur ya, sehingga juga menyebabkan gangguan kesehatan dan kelomang juga mati. Selanjutnya penyebab kematian kelomang yang keempat mungkin nutrisi kelomang yang tidak seimbang. Nutrisi itu kalau dia kekurangan nutrisi pada makanan itu akan mengganggu pertumbuhan kelomang, juga kesehatan kelomang. Jadi berikan makanan-makanan yang bernutrisi tapi variatif ya teman-teman, makanan kelomang variatif supaya semua nutrisinya tercukupi. Kelomang omnivora, jadi dia bisa makan apa saja teman-teman, bisa kasih apa yang mereka suka tapi jangan yang berbumbu atau berminyak. Berikutnya yang kelima adalah dehidrasi. Seperti tadi, kelembapan yang rendah bisa menyebabkan kelomang dehidrasi. Jika kelomang dehidrasi, kelomang akan stres dan perilaku kelomang juga akan berubah-ubah, nggak stabil, sehingga kelomang bisa mati. Oke, perlu diperhatikan jika kelomang Anda mengalami dehidrasi. Berikutnya yang menyebabkan kelomang mati adalah infeksi ya teman-teman. Jadi kelomang ini rentan sekali bisa terinfeksi bakteri, virus, bahkan jamur ya. Itu yang bisa menyebabkan kelomang sakit dan menghabiskan nyawanya. Oke, jadi tetap perhatikan baik-baik. Jika kelomang Anda mulai kurang aktif, mungkin aja dia terinfeksi bakteri atau virus. Berikutnya kelomang mati juga bisa disebabkan karena stres. Kelomang yang stres bisa menurunkan imunitas dia, sehingga dia gampang sekali terkena virus dan bakteri. Jadi kelomangnya cepat mati kalau kena virus dan bakteri. Berikutnya yang menyebabkan kelomang bisa mati adalah cedera ya teman-teman. Jadi kalau kelomang itu cedera, apalagi cederanya itu mengganggu atau mempengaruhi sistem reproduksi atau saluran pencernaan atau sistem pernapasan mereka, bisa menyebabkan kelomang itu mati. Gangguan pernapasan atau pencernaan sehingga nafsu makan berkurang, perlahan-lahan menyebabkan kelomang itu mati. Dan yang terakhir yang menyebabkan kelomang itu mati adalah tentu saja usia ya teman-teman ya. Mungkin kelomangnya udah tua sehingga nafsu makannya berkurang, gampang stres, sehingga kelomang itu juga mati. Jadi apalagi tua itu bukan berarti besar juga. Untuk kelomang rugosus ukuran
kecil segini aja bisa dikatakan dia sudah tua ya, karena rugosus memang kelomangnya kelomang kecil. Oke teman-teman, itu tadi hal-hal yang bisa menyebabkan kelomang kita mati atau meninggal. Jadi teman-teman perlu pahami untuk memelihara kelomang. Suatu saat nggak perlu heran mungkin kelomangnya meninggal karena apa? Mungkin karena kan sebab-sebab di atas tadi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman mungkin ada merasa temannya atau komunitasnya ada yang perlu informasi seperti ini, silahkan di-share videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, bye-bye.